Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Nah, kali ini saya akan membahas konsep yang cukup fundamental di dunia teknik dan fisika. Apa itu? Ini kita akan membahas terkait momen. Momen. Nah, apakah momen itu? Momen itu pada gampangnya itu adalah apa ya? Efek putar gitu ya. Jadi kayak kayak pintu nih gampang nih. Pintu kalau didorong dia akan berputar gitu ya, akan menimbulkan efek putaran. Kurang lebihnya seperti itu sih. Dan cara mencarinya pun gampang sebenarnya. Momen itu adalah gaya kalikan jarak. Udah gitu aja. Tapi di sini ada sedikit catatan gitu ya. Catatannya apa? Jarak di sini adalah jarak yang tegak lurus terhadap gaya. Nanti kita bahas nih. Apa sih maksudnya jarak yang tegak lurus terhadap gaya? Ini saya tulis dulu. Jarak tegak lurus terhadap gaya gitu ya. Jarak tegak lurus terhadap gaya. Oke. Nah, yang berikutnya ini perlu disepakati dulu tentang tanda positif dan negatif. Kalau di video ini saya akan menggunakan notasi positif untuk gaya yang searah jarum jam dan negatif untuk gaya yang berlawanan arah jarum jam. Ini bisa berbeda di konteks lain, misalnya di fisika murni itu biasanya malah yang positif itu berlawanan arah jarum jam dan negatif itu yang searah jarum jam. Cuman di sini saya apa ya kasih disclaimer lah gitu ya. Positif adalah searah jarum jam. Karena di dunia teknik itu biasanya gayanya di kanan, momennya searah jarum jam. Gitu. Makanya kita lebih suka pakai momen positif untuk momen yang searah jarum jam. Oke, itu dulu disclaimer-nya. Nah, sekarang kita langsung coba nih bahas apa namanya contoh kasus gitu ya. Nah, eh, ini ada soal seperti ini. Diketahui ada gaya arahnya ke bawah dengan nilai 30 Newton besarannya. Kemudian ada jarak dari A ke B, taruhlah di sini titik B gitu ya. A ke B ini jaraknya 5 meter dan jaraknya horizontal. Nah, ini tadi yang saya bilang, jarak itu dicari jarak yang tegak lurus. Artinya ketika ada gaya yang ke bawah, gaya yang vertikal, ini kita harus cari jarak yang horizontal. Begitu juga misalnya ada gaya yang horizontal, kita harus cari jaraknya yang vertikal. Nah, misalnya ada yang seperti ini, kita cari jarak yang vertikal gitu. Itu yang dinamakan jarak yang tegak lurus. Nah, untuk menyelesaikan ini gampang sekali. Kita sudah mendapatkan jarak yang tegak lurus, maka kita bisa langsung selesaikan. Momen di A sama dengan gaya kalikan jarak sama dengan 30 kalikan 5 sama dengan 150 Newton meter. Karena positif, arahnya berarti searah dengan jarum jam. Oke, cukup gampang ya. Kita langsung lanjut nih. Ini sekarang ada dua gaya nih. Satu gaya 5 Newton dengan jarak 3 meter. Dan yang kedua gaya 4 Newton dengan jarak 7 meter. Ini bisa langsung kita operasikan sekali, langsung tambah kurang aja bisa. Jadi MA itu bisa langsung kita operasikan. F1 ini akan menimbulkan gaya berlawanan arah jarum jam. Berarti dia negatif. Negatif 5 dikalikan jaraknya 3 meter. Kemudian F2 akan menimbulkan putaran searah jarum jam. Berarti dia positif. Positif 4 kalikan jaraknya 7 meter. Berarti negatif 15 tambah 28. Momennya
adalah 13 Newton meter dengan arah searah jarum jam. Oke, masih gampang. Sekarang kita ganti model soal. Di sini ada 4 gaya. 1, 2, 3, 4. Sebetulnya ada 5 di sini, cuman itu masalah di teknik ya. Biasanya itu yang disuruh nyari ya, berapa reaksi dari tumpuan ini. Ini kita abaikan saja, kita cuma fokus ke gaya eksternalnya. Di sini ada gaya F1 3 Newton, F2 10, F4 3 Newton, disuruh mencari F3. Jaraknya sudah diketahui semua, berarti ini sebetulnya gampang. Tinggal dimasukkan saja ke persamaan MB sama dengan 0 itu ya. Karena kita diminta agar jumlah jungkit seimbang. Kuncinya di sini, karena kuncinya adalah seimbang. Oke, kita coba. Sigma MB sama dengan 0. F1 menimbulkan momen berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti negatif 3 dikalikan jaraknya 4 meter. Kemudian F2. F2 ini apakah akan menimbulkan momen ketika dia diberikan di titik B? Nah, ini juga perlu menjadi catatan. Jadi, gaya yang menuju titik momen jaraknya 0. Sehingga momen sama dengan 0. Berarti di F2 ini, kalau kita tuliskan juga boleh. Berarti dia taruhlah tambah positif 10 kalikan jaraknya 0. Berarti nanti hasilnya akan 0 juga. Gitu ya, kira-kira. Oke, lanjut. F3. F3 ini akan menimbulkan putaran berlawanan dengan jarum jam. Berarti dia negatif. F3 dikalikan jaraknya dari B 2 meter. Oke. Kemudian gaya apa lagi? Ada F4. F4 akan menimbulkan momen searah jarum jam, berarti dia positif. F4 dikalikan jaraknya 6 meter. Sama dengan 6. Kalikan 6. Nah, sama dengan 0. Karena seimbang. Kita diminta mencari F3. Oke, langsung kita masukkan saja angkanya. Negatif 12 tambah 0 min F3 dikalikan 2 tambah 3 dikalikan jaraknya 6, 3 kali 6 tambah 18 sama dengan 0. Berarti F3 dikalikan 2 sama dengan 12, 18, berarti 6. F3 sama dengan 3 Newton. Oke. Jadi ketemu ya, supaya ini seimbang, F3-nya harus bernilai 3 Newton. Oke, masih cukup gampang ya sebenarnya di sini. Oke, kita sekarang lanjut ke model yang lain. Nah, sekarang kita punya struktur berbentuk L gini ya. Kemudian ada 2 gaya di sini, ada gaya yang vertikal, ada gaya yang horizontal. Ingat kuncinya tadi, jaraknya adalah jarak yang tegak lurus. Ketika ada gaya yang horizontal, kita kalikan dengan jarak yang vertikal. Ketika ada gaya yang vertikal, kita kalikan dengan jarak yang horizontal. Kuncinya adalah di sini. Oke. Kita langsung saja lanjut ke penyelesaiannya. Berapakah momen pada titik A? MA sama dengan gaya yang horizontal dulu. Berarti F2. F2 ini menimbulkan momen berlawanan dengan jarum jam. Berarti negatif F2 dikalikan jaraknya yang vertikal 5 ditambah F1 dikalikan jaraknya yang horizontal 3 sama dengan negatif 50 kalikan 5 tambah 50 dikalikan 3 negatif 250 tambah 150 berarti negatif 150
Newton meter dengan arah berlawanan jarum jam. Gitu ya. Oke, masih gampang ini ya. Kita ganti sedikit modelnya. Oke, berapakah momen pada titik A? Nah, konsepnya sama, sederhana. Yang perlu dilakukan adalah kita tinggal memecah gaya F ini menjadi gaya kebalik. Gaya yang horizontal dan gaya yang vertikal. Kira-kira seperti ini ya bentuknya ya. Ini berarti FY, ini FX, ini yang FX. Nanti FX ini dikalikan dengan gaya vertikal, FY dikalikan gaya horizontal. Kita langsung selesaikan. MA, momen pada A adalah dia berlawanan arah jarum jam, berarti negatif Fx dikalikan jarak yang vertikal. 5 Fy ini searah jarum jam positif dikalikan jarak yang horizontal. 3 Fx ini kita tahu dari F dikalikan cos dari 45, berarti F kalikan cos 45 kalikan dengan 5 tambah F kalikan sin 45, kalikan gini aja, kalikan sin dari 45 kalikan dengan 3. Saya coba nih, nilainya 70,71 dikalikan cos 45, dikasih negatifnya, negatif 50 kalikan 5 dan tambah 70,71 kalikan sin 45, 50 juga. Oh, ini sama ya, modelnya sebenarnya sama yang ini. 50 berarti jawabannya adalah negatif 100 Newton meter. Negatif 100 Newton meter dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Oke. Jadi ketika menghadapi gaya yang diagonal, tinggal dipecah aja. Kemudian dipastikan jarak dari masing-masing komponen X dan Y ini sesuai ya, jarak yang tegak lurus. Fx-nya 50 Newton. Nah, kalau masih bingung-bingung bagaimana cara memecah komponen X dan Y, nanti saya akan share ini ya, link video yang kemarin sempat saya buat terkait trigonometri dasar gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita punya apa nih? Kita punya lengan momen ya. Lengan momennya dia tidak horizontal atau vertikal, tapi lengannya diagonal. Begitu juga gayanya juga diagonal. Nah, sebetulnya ini penyelesaiannya sederhana. Yang perlu dilakukan adalah mencari jarak horizontal vertikal dan gaya horizontal dan gaya vertikal gitu, gaya Fx, Fy gitu ya. Ini kalau bisa digambarkan, misalnya kita perlu gaya yang horizontal Fx dan gaya yang vertikal atau Fy. Nah, kalau kita sudah ketemu gayanya, sudah bisa memecah gayanya, maka ini nanti tinggal dikalikan dengan jarak yang horizontal atau vertikal. Seperti itu saja konsepnya. Fy. Nah, oke, kita selesaikan pelan-pelan. Kita tahu dulu A sama dengan 7. Berapakah T? T ini kita bisa cari dengan 7 dikalikan tangan dari 55 derajat nih, sudutnya ya, 55 ya. Oke, kita langsung masukkan 7 kalikan tangan 55 adalah 10. Oke,
sama dengan 10 meter. Kemudian kita sekarang memecah gayanya. Berapakah Fx? Fx ini adalah 12 dikalikan cos 30. 12 kalikan cos 30. 6 akar 3, 10,39. 10,39 Newton. Fy ini adalah 12 dikalikan sin 30 derajat. Berarti adalah 6 Newton. Oke, kita sudah mendapatkan gaya dan jaraknya. Ingat, gaya yang gaya yang horizontal kita carikan gaya yang kita kalikan dengan jarak yang vertikal. Untuk gaya yang vertikal kita kalikan dengan jarak yang horizontal. Berarti jumlah momen di A itu adalah Fx dikalikan, arahnya dulu, berarti arahnya Fx ini dia berlawanan dengan jarum jam, berarti dia negatif. Negatif 10,39 dikalikan dengan jarak yang vertikal, berarti T 10. Kemudian Fy akan menimbulkan momen searah jarum jam, berarti positif. Positif 6 dikalikan jarak yang horizontal 7. Berarti negatif 103,9 tambah 42. Berarti berapa nih? 61, negatif 61,9 Newton meter dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Oke, jadi sebetulnya simpel ya momen ini. Momen ini sebetulnya saya tulis lagi ya. Yang perlu dipegang adalah momen itu hanyalah gaya dikalikan jarak. Tapi ingat di sini ada disclaimer, jaraknya harus jarak siku atau tegak lurus terhadap gaya gitu ya. Oke, jadi sebetulnya sangat sederhana sekali konsepnya. Ketika ketemu yang gaya miring, tinggal dipecah saja menjadi komponen X dan komponen Y, baik untuk gaya maupun untuk jarak. Nah, sekian dari video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya kalau sempat atau niat bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.